البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di pertengahan muka surat 72 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Sebentar. Wa huwal ghafurur rahim. Tayyib. Wasani, kata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, yang kedua dari perkara yang terkait dengan nama Allah apa itu ya? Al-Alim dan Al-Alim misalkan, atau Al-Alim dengan Al-Khabir. Annahu ya'ti fil Qur'ani katsiran, sering datang atau banyak datang di dalam Al-Qur'an iqtiranu ismil alim bismil khabir, digandengkannya nama Al-Alim yang maha tahu dan Al-Khabir yaitu yang maha sempurna kepakarannya. Maknanya hampir sama ya. Maha tahu, maha berilmu, maha berpengetahuan. Ini hampir sama. Cuma Al-Khabir itu kembalinya kepada apa? Dzul khibrati tamah, pemilik kepakaran, kedalaman ilmu yang sempurna. Ma'ataqaddumi ismil alim, disertai dengan nama Al-Alim itu didahulukan. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha berilmu, maha sempurna ilmunya dan sempurna kepakarannya. Wa qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Wanita tadi, yaitu istri Nabi, bertanya kepada Nabi, siapa yang menghabari Anda dengan perkara ini? Maka Nabi tersebut menjawab, yang menghabari aku adalah yang maha mengetahui lagi maha sempurna kepakarannya. Tak tahu kalau di bahasa Melayu Al-Khabir diartikan apa biasanya? Sepertinya jauh kalau itu. Tak tahu diartikan apa. Khibrah itu biasanya terkait dengan kepandaian dalam mengurusi ini, kepandaian dalam kejuruteraan, kepandaian di dalam mencipta. Kembalinya kepada kepandaian. Iya, kepakaran. Tayyib. Kemudian yang berikutnya wa qauluhu al-mudabbirul qadir. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang lain yaitu Al-Mudabbir, yang mentadbir, mengurusi, mengatur, mengendalikan. Al-Qadir, yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha menetapkan segalanya. Al-Qadir ismun min asma'illah, salah satu dari nama-nama Allah, yadullu ala sifatin min sifatillahi wahyal qudrah, yang menunjukkan kepada salah satu dari sifat-sifat Allah yaitu qudrah, kemampuan, kekuasaan. Tayyib. Yang lain mengartikan qudrah adalah kuwah, kekuatan. Tayyib. Kemampuan untuk mengendalikan segalanya. Ini qudrah. Kalau ada orang sedang sakit disuruh apa? Kerja. Dia mengatakan lastu biqadir, saya tidak mampu. Yaitu apa? Sedang tidak punya kekuatan, tidak mampu mengerjakan macam ini. Qala Allahu azza wa jal, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu.
Ya, dia yang menguasai segalanya dan mampu melakukan apa saja. Qudratullah ammatun likulli syai'. Kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu umum, meliputi segala sesuatu terkait dengan zat kita. Dia yang mencipta dan mengatur, terkait dengan sifat-sifat kita, perbuatan kita, nasib kita, dan seterusnya. Baik. Qala Allahu azza wa jalla, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan sama sekali Allah itu tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mampu untuk melepaskan diri darinya. Yu'jizah yaitu apa? Melepaskan diri, meluputkan diri, menjadikan Allah tidak mampu menangkap dia. Tak ada yang seperti itu. Makanya wa maka namanya nafiyah. Tidak ada yang mampu melepaskan diri dari Allah Ta'ala. Nyawa kita pun di tangan dia. Ubun-ubun kita dan jantung kita dalam genggaman dia. Baik. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia maha tahu lagi maha kuasa. Waqal wa ma kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah maha kuasa dan senantiasa ada kana. Senantiasa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Waqal innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha kuasa. Itu al-alim. Tadi Pak al-qadir. Kemudian wa ammal mudabbir, jadi dibalik di sini ya. Beliau mendahulukan al-qadir dalam menjelaskan, baru al-mudabbir. Adapun al-mudabbir yang mentadbir, yang mengendalikan, mengelola, mengatur. Fala a'lamu ma yadullu ala annahu min asma'illah. Maka saya tidak mengetahui bahwasanya dia termasuk dari nama-nama Allah. Ada nggak ya dalam Quran ya? Tidak langsung teringat nama Al-Mudabbir, ada nggak dalam Al-Quran? Iya ya, wallahu alam ya. Jelas kalau dari sifat iya yudabbiru, baik, yudabbirul amra. Tapi untuk nama Al-Mudabbir, wallahu alam ya. Nah, makanya di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan saya tidak tahu itu dalil yang menunjukkan ini termasuk nama Allah. Bukan berarti langsung kita ingkari, tapi kita perlu dalil yang jelas untuk itu menjadi nama. Mungkin saja, tetapi kita perlu dalilnya. Wa qad jaa wasfullahi ta'ala bitadbir. Telah datang dalil yang menunjukkan Allah punya sifat tadbir, mengatur. Kama qala Allahu azza wa jalla, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia beristiwa tinggi di atas arsy. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Dia yang mengatur urusan. Tiada pemberi syafaat pun kecuali setelah seizin dia. Harus dengan seizin dia. Nah, ini yudabbiru, menunjukkan Allah punya sifat tadbir. Wa qala yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaih. Dialah yang mengatur urusan dari langit menuju ke bumi, menunjukkan memang Allah Ta'ala di atas langit sana. Kemudian urusan itu naik lagi kepada Allah, dilaporkan oleh para malaikat hasilnya begini-begini misalkan. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari yang kadarnya itu 1000 tahun dari yang kalian perkirakan, dari yang kalian kira. Berarti apa? Kelajuannya tak terbayangkan. Perhitungannya adalah kalau malaikat bergerak satu hari, untuk kita perlu 1000 tahun. Oh iya, berarti entah seperti apa kelajuannya itu, laju sangat malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-mudabbiru lil amr. Ini mimbabil ikhbar, pengkhabaran. Adapun masalah nama memang kita perlu dalil khusus, tapi kalau masalah ikhbar boleh sekitar mengkhabarkan. Sebagaimana Allah itu asyai', bukan sebagai nama tapi khabar. Allah adalah sesuatu.
Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab Bada'iul Fawaid, masalah ikhbar itu lebih luas. Baik. Al-mutasarrif yang mengelola fil kaun di alam semesta, kaifa yasha sebagaimana yang dia kehendaki, la ilaha illahu tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Wa qauluhu as-sami'ul basir, ini terulang ya, sering muncul karena apa? Di ayat sering muncul as-sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat. As-sami'ul basir ismani min asma'illah, dua dari nama-nama Allah. Yadullani ala sifataini min sifatillah, sama-sama menunjukkan dua sifat dari sifat-sifat Allah. Wahuma as-sam'u wal basar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Wa sam'ullah muhitun bikullil masmu'at, pendengaran Allah itu meliputi semua yang mungkin untuk didengar, sifatnya memang untuk didengar. Boleh nggak kita mengatakan saya mendengar warna kuning, boleh tak? Nggak mungkin kan, karena warna bukan untuk didengar tapi untuk dilihat. Baik. Maka yang dimaksudkan Allah mendengar segalanya itu segala yang memang untuk didengar, bukan yang untuk dilihat. Untuk dilihat pembahasannya nanti lain. Wa basaruhu muhitun bikullil mar'iyat, dan penglihatannya itu meliputi segala yang mungkin untuk dilihat. Baik. Kira-kira yang contoh yang tidak sesuai apa ya? Saya melihat apa kira-kira ya? Saya melihat gonggongan anjing, boleh nggak seperti itu? Ada itu digambar anjing menggonggong tertulis guguk, yaitu tulisan. Tapi guguk itu suara, gonggongan anjing itu suara, lolongan anjing. Nah ini bukan untuk dilihat, tapi untuk didengar. Jadi memang disesuaikan. Allah melihat apa yang memang sifatnya itu untuk dilihat, dan Allah mendengar apa yang sifatnya memang untuk didengar. Qala Allahu azza wa jalla, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebatmu, yaitu Khawlah bintu Hakim tentang suaminya. Nama suaminya siapa ya? Anak terlupakan, kalau tidak salah siapa, Hilal bin Umayyah kalau tidak salah. Wa tashtaki ilallah, dia mengeluh kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar perdebatan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Baik, Allah mendengar perdebatan mereka dan Allah melihat siapa saja yang ada di situ. Wa fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, al-jam'u fi wasfillah, ada gabungan di dalam sifat Allah, bisam'i bainal fi'lil madhi wal mudhari' wal isim, antara apa? Fi'il madhi qad sami'a dengan fi'il mudhari' yasma'u dan isim sami'un, menegaskan bahwasanya nama Allah itu menunjukkan sifat. Tidak seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah, nama sekedar nama, tidak menunjukkan sifat. Yang betul, Allah punya nama Sami, berarti memang dia maha mendengar. Orang Mu'tazilah hakikatnya menghina Allah. Allah maha melihat tapi dia tidak boleh melihat. Ini aneh. Lalu untuk apa diberi nama maha melihat tapi tidak boleh melihat? Karena memang mereka mengingkari Allah punya sifat-sifat. Allah memang maha berilmu tapi Allah tak punya ilmu. Ini menghina sebenarnya. Tapi mereka mengatakan, tak, kami tidak menghina Allah. Kami mengatakan juga apa? Memang Allah tidak berilmu, tapi Allah tidak bodoh. Nah, ini membingungkan. Lalu apa? Kalau tidak berilmu dan tidak bodoh, bagaimana mencipta alam semesta dengan seindah ini? Sementara Allah menetapkan dia punya ilmu. Kalian mengingkari Allah punya ilmu. Makanya Mu'tazilah dikafirkan oleh jumhur ulama karena mengingkari ilmunya Allah, selain sifat-sifat yang lain. Baik. Walaupun jelas ada perincian, ada yang Mu'tazili yang asli, ada yang cuma terkesan sebagian pemikiran Mu'tazilah dan sebagainya. Kemudian wahuma, ini tadi sudah. Kemudian apa tadi?
Wa hadzanil isman, dua nama ini As-Sami' dan Al-Basir, ya'tiyani makrunan bihima fi katsirin min ayatil Quran, datang dalam keadaan digandengkan di antara keduanya di banyak ayat dari Al-Qur'an. Ya, banyak sekali. Baik, kembalinya kepada apa? Agar orang-orang merasa diawasi dan takut kepada Allah Ta'ala dari satu sisi. Dari sisi yang lain, yakin bahwasanya amal solehnya tidak sia-sia, walaupun tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang melihat. Cukup Allah yang mendengar dan melihat itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini terulang di kitab ini. Ayat ini diulang sering. Wa qawlihi innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah adalah yang terbaik yang memberikan petuah, memberikan nasihat pada kalian. Asalnya apa? Ni'mama. Kemudian diringkas jadi apa? Ni'imma. Kalau untuk qiraah yang lain ikhtilas, dicuri, bukan betul-betul ainnya di kasrah tapi ni'ma. Ni'ma. Lebih dipotong lagi makhraj dari ainnya itu. Ni'ma. Untuk qiraah kita lebih mudah, ni'imma. Asalnya ni'mama. Asalnya apa? Ni'ma man ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah lah yang terbaik yang memberikan nasihat pada kalian. Sesungguhnya Allah senantiasa Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qaulih man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa menginginkan pahala di dunia, maka di sisi Allah lah pahala dunia dan akhirat. Jadi diingatkan, kalau orang cuma mencari pahala dunia, dia rugi. Dia mungkin hanya dapat pujian, mendapatkan pujian dari orang-orang, habis itu diberi apa? Tak ada apa-apanya. Sementara barang siapa menginginkan pahala akhirat, Allah memberikan pahala akhirat dan juga memberikan pahala dunia. Jadi mendapatkan untung berkali-kali lipat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah senantiasa Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qauli wallahu yaqdi bil haqq, dan Allah memberikan keputusan dengan benar. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai', sementara apapun yang mereka seru selain Allah, patung-patung atau benda-benda yang sudah mati itu, apa itu orang-orang yang dikubur, mereka tidak mampu memberikan keputusan sedikit pun, namanya benda mati. Baik. Innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah, Dia itulah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sementara yang benda-benda mati tidak mendengar, tidak melihat, dan seterusnya. Wa qauluhu, kemudian ucapan Imam Al-Qayrawani yang berikutnya, Al-Aliyul Kabir. Al-Ali wal Kabir ismani min asma'illah, dua dari nama-nama Allah. Ini termasuk nama yang orang lain boleh memilikinya. Makanya banyak kan orang namanya Ali, boleh juga orang namanya Kabir. Tapi untuk Akbar jangan. Nah, ditukar. Jadi apa? Abdul Kabir atau Abdul Akbar atau yang lain. Tapi jangan Akbar. Akbar hanya Allah Ta'ala untuk nama. Kalau Ali tidak masalah. Kalau A'la jangan untuk nama orang. Karena apa? A'la nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Yadullani ala sifatai al-uluwi wal kibr wal kibar, menunjukkan dua sifat, sifat ketinggian dan kebesaran. Wallahu ta'ala alin ala kulli syai', Allah Ta'ala tinggi di atas segala sesuatu. Qahran wa qadran wa zatan, ya ini tiga ketinggian. Ketinggian qahr, uluwul qahr, yaitu menundukkan segalanya, semuanya di bawah pengaturan Dia. Walaupun tidak mau ikut syariat Allah, tetapi secara takdir dia tak mampu luput dari ketetapan Allah Ta'ala. Wa qadran, secara nilainya, yaitu ini yang dikatakan uluwus sifat, sifatnya itu tinggi. Orang boleh punya nama Ali, yaitu tinggi, tapi ketinggian dia tak ada apa-apanya dibanding ketinggian Allah. Demikian pula boleh orang punya nama apa misalkan ya, Karim, mulia, tapi Allah Ta'ala Al-Karim yang maha mulia. Jadi sifatnya itu paling tinggi, kualitinya paling tinggi.
Kemudian zatan, memang secara zatnya tinggi di atas arsy sana, di atas langit ketujuh. Wa huwa akbaru min kulli kabir. Dia lebih besar dari setiap segala sesuatu yang besar. Tidak seperti ucapan siapa Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ghafarallahu lah. Dia menetapkan Allah Ta'ala itu, yaitu apa? Kebesarannya adalah kebesaran nilai, bukan kebesaran zat. Apa ruginya kita kalau Tuhan kita, kalau sesembahan kita itu lebih besar dari segalanya, zatnya memang maha besar, kenapa harus diingkari? Ini aneh memang orang yang terkena akidah kalamiyah, ilmu kalam dan filsafat. Apa ruginya kita kalau memang Allah itu paling besar? Ruginya apa? Memangnya orang suka punya Tuhan kecil-kecil boleh masuk pocket? Naudzubillah. Baik. Justru bangga Tuhan kita maha besar, bahkan langit dan bumi dalam genggaman Dia. Baik. Demikian pula masalah ketinggian. Al-Qurtubi hanya menetapkan dua ketinggian, uluwul qahar dan uluwul qadar, ketinggian dominasi dan ketinggian sifat. Tapi ketinggian zat katanya tak boleh. Karena apa? Tak boleh tempat itu kosong dari Allah. Ini kalam yang batin. Siapa yang melarang? Terserah Allah lah. Apakah engkau rela Allah Ta'ala kalau setiap tempat harus ada Allah, Allah meliputi semua tempat, menempati semua tempat istilahnya. Tak boleh ada tempat kosong, berarti Allah di bilik air, bilik tanda, di tempat sampah, di perut khinzir, naudzubillah. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Abdul Hasan Asy'ari. Kalau orang mengatakan Allah di mana-mana, konsekuensinya Allah di situ-situ juga tadi. Dan ini menghina Allah Ta'ala. Yang betul, Allah Ta'ala maha besar dan sekaligus Dia maha tinggi, zatnya di atas sana. Tapi apa? Dia meliputi semua, bukan berarti Dia ada di samping kita, tapi langit dan bumi dalam genggaman tangan Dia, tanpa harus tangan Dia itu menempel dengan kita. Kemudian dikatakan di sini wallahu ta'ala alin ala kulli syai'. Ini tadi sudah. Oh sudah ya. Wa a'zamu min kulli azim. Allah lebih agung daripada setiap yang agung. Boleh dikatakan kita mengagungkan orang tua, mengagungkan guru, boleh. Tapi hanya Allah yang maha agung. Raja tidak boleh dikatakan maha agung. Agung boleh. Tetapi maha agung tak boleh. Yang maha agung hanya Allah Ta'ala. Wal makhluqat kulluha haqirah. Makhluk semuanya itu hina. Amama kibriya'illah, di hadapan kebesaran Allah, wa idzamatih, dan keagungannya subhanahu wa ta'ala. Maha suci Dia dan maha tinggi. Wa qad marra qariba, dan telah kita lewati belum lama, An-Nasmal Ali, bahwasanya nama Al-Ali yang maha tinggi, ya'ti muqtarinan bismil kabir, datang dalam keadaan bergandengan dengan nama Al-Kabir, Al-Aliyul Kabir gitu ya. Ali yang kabiro. Wa marra dzalika ba'dul ayat. Wa marra dzikru ba'dil ayat gitu ya, dzikru ba'di harusnya. Dan telah kita lewati penyebutan sebagian ayat itu. Fi dzalik, dalam masalah ini. Wa minha aidan, di antaranya juga qaulullahi azza wajal, firman Allah azza wajal, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila rasa takut dihilangkan dari jantung-jantung mereka. Fuzzi'a yaitu uzilal faza'. Jadi wazan fu'ila maksudnya adalah idhabu ma fi aslil fi'il. Ini dalam pembahasan sorofnya. Wazan fa'ala bimakna itu? Izalatu ma dzukira fi aslil fi'il. Seperti qasyara, izalatul qisr, menghilangkan kulit, qasyara. Ini fazza'a, menghilangkan rasa takut. Sehingga apabila rasa takut itu dihilangkan dari jantung-jantung para malaikat, malaikat punya jantung. Qalu, para malaikat tadi bertanya kepada malaikat Jibril atau malaikat yang diberitahu oleh Jibril, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq, maka mereka menjawab yaitu kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Itu beberapa nama Allah Ta'ala. Kemudian wa qauluhu, kata Imam Al-Qayrawani, wa annahu fauqa arsyihil majid, dan di antara akidah Ahlus Sunnah dan
Yang disepakati juga adalah bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya yang agung, Al-Majid, yaitu yang agung. Bidzatih, dengan zatnya. Maksudnya adalah tidak seperti ucapan orang-orang Asy'ariyah dengan ilmunya. Jadi zatnya Allah di mana-mana tapi ilmunya di atas arsy. Ini terbolak-balik. Mestinya ilmunya Allah meliputi segalanya, zatnya yang di atas arsy. Tapi memang orang yang belajar ilmu kalam malah terbolak-balik. Baik. Makanya dijelaskan oleh para salaf dan para a'imah yang setelah salaf, Allah di atas arsy-Nya dengan zatnya, yaitu zatnya lah yang di atas arsy. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmi. Sementara dia di semua tempat dengan ilmunya, yaitu ilmunya yang di semua tempat. Zatnya di atas arsy, ilmunya di mana-mana. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Kata Syekhuna Abdul Muhsin, lamma dzakara Ibnu Abi Zaid rahimahullah anna min asma'illahi al-ali, tatkala Imam Ibnu Abi Zaid rahimahullah menyebutkan bahwasanya termasuk nama Allah adalah Al-Ali, yang maha tinggi. Wa qad dzakarahu qariban muqtarinan bismil azim, dan dan beliau menyebutkan baru saja bergandengan dengan nama Al-Azim, wa bismil kabir, dengan nama Al-Kabir. Bayyana fi hadza anna uluwallahi azza wajal. Di dalam pembahasan ini beliau menerangkan bahwasanya ketinggian Allah azza wajal wa fauqiyatah, ini sama ya, ulu dengan fauqiyah secara terjemahan kita sama ya, ketinggian dan keluhuran. Kalau dalam lughah biasanya apa? Ulu ini menempel, fauq itu tidak menempel kalau makhluk. Kalau untuk Allah tidak dikatakan yang seperti itu tanpa dalil. Ala arsyih, di atas arsy-Nya. Annahu uluwun bidzat, yaitu ketinggian secara zat. Memang zatnya tinggi di atas sana. Kama annahu aliyun bil qadr wa aliyun bil qahr. Sebagaimana Allah itu tinggi dengan nilainya, dengan sifatnya, dan tinggi dengan dominasinya, kekuasaannya, penundukannya. Wa innama nassa ala uluwihi ala arsyihi bidzatih, hanyalah beliau menetapkan ketinggian Allah di atas arsy-Nya itu dengan zatnya. Lamma wujida man yaqulu, tatkala didapatkan orang yang mengatakan tidak cukup dengan Quran wa sunnah dan salam, malah ikut ajaran Yunan. Inna uluwallahi uluwu qadrin wa uluwu qahr. Sesungguhnya ketinggian Allah adalah ketinggian nilai dan ketinggian dominasi semata. Hanya dua, tidak sampai tiga jenis ketinggian. Wa awwala uluwahu ala arsyih, dan orang tadi menakwilkan, yaitu memesongkan makna ketinggian Allah di atas arsy-Nya bistilaihi alaihi, yaitu Allah menguasai arsy. Dan ini takwil yang sangat apa? Sangat buruk. Untuk apa dikatakan Allah istiwa di atas arsy, yaitu menguasai arsy? Allah menguasai segalanya. Kenapa Allah mengkhususkan arsy dengan istiwa? Kalau istiwa artinya istilah. Apalagi istilah itu adalah apa? Adalah al-qahr ba'dal ghalabah, yaitu menguasai setelah mengalahkan penguasa sebelumnya. Siapa sebelum itu yang menguasai arsy? Ini menghina Allah. Berarti ada di suatu masa, di masa lampau arsy itu tidak dikuasai Allah. Berarti apa? Hakikatnya menghina Allah Ta'ala. Berarti ada di suatu masa Allah itu bukan penguasa segalanya, tapi hanya menguasai beberapa perkara. Makanya konsekuensi dari akidah falasifah, ahli filsafat itu malah menghina Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, wa annahu laisa 'alal arsy haqiqatan bidzatih. Orang ini mengatakan Allah itu tidaklah secara hakiki dia di atas arsy-Nya dengan zatnya. Kalau kita tanya, "Engkau pernah tengok kah?" Tengok aja belum. Sudah apa berani menakwil dan tidak menerima zahir dari kalam Allah dan kalam Rasulnya dan kesepakatan salaf. Mengingkari apa yang dia sendiri tidak tahu. Bukan dia yang mendapatkan wahyu, tapi sok tahu. Fa'abbara bi'uluwidzat, maka Imam Al-Qayrawani mengungkapkan di dalam baris ini
ketinggian Allah itu secara zatnya, raddan ala man qol, sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan innahu uluwun majazi. Ketinggian Allah itu ketinggian majazi, sekedar gaya bahasa, bukan hakiki. Berarti apa? Ini sekedar permainan bahasa. Maha tinggi Allah dari ucapan yang seperti itu. Allah Ta'ala mengatakan innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Quran adalah ucapan yang jelas dan tegas. Qaulun fasl, jelas dan tegas, memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bayin, mana yang mubham. Dan juga apa? Wa ma huwa bil hazl. Quran itu bukan main-main. Majaz itu sebenarnya main-main. Baik. Kemudian dikatakan di sini walaisa bihaqiqi, bukan hakiki. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan apa? Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah. Tahu-tahu orang ini mengatakan, oh Allah bilang begitu tidak hakiki. Jadi apa? Tidak jujur sebenarnya. Nauzubillah. Wa hadza nadhiru qauli salaf anil Quran. Ini seperti ucapan salaf tentang Quran, innahu ghairu makhluk. Quran itu bukan makhluk, lamma wujida man yaqul innahu makhluk. Tatkala didapati orang yang mengatakan Quran itu makhluk, maka ditegaskan Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kita tambah sedikit, wa amma qauluhu wa huwa fi kulli makanin bi ilmi. Adapun ucapan beliau, dan Allah itu di semua tempat dengan ilmunya, maksudnya ilmunya yang meliputi semua tempat, ada di semua tempat. Fahuwa li nafyil qauli bil hululi wal ittihad. Ini untuk meniadakan pendapat hulul. Hulul maksudnya apa? Allah itu masuk ke para makhluk, menyatu dengan makhluk. Seperti keyakinan orang-orang hulatu sufiyah. Ada istilah intrens, yaitu apa? Kemasukan. Kalau orang sudah istimdad, semedi, diam lama, merenung, meninggikan jiwa, mensucikan jiwa, nanti Allah akan intrens, Allah akan masuk kepada orang itu. Makanya boleh setelah itu dia mengatakan subhani, subhani, maha suci saya, maha suci saya, anallahu bila syak, kata dia, saya Allah tanpa keraguan. Tapi begitu digigit nyamuk, Allah gatal. Gimana itu? Sama nyamuk aja kalah. Ini sesatnya orang-orang gulatus sufiyah. Ini yang dikatakan hulul, yaitu Allah masuk ke makhluk. Walitihad, ini menyatu. Allah menyatu dengan makhluk. Jadi ada sedikit perbezaan tapi hampir sama kan ya. Ujung-ujungnya bersatu. Tetapi hulul ini semula tidak bersatu. Kemudian karena dia saking sucinya dia, akhirnya dimasuki Allah, akhirnya menjadi Allah. Kalau ittihad, memang alam semesta semuanya adalah Allah. Allah bersatu. Makanya orang sufiyah ketika ada anjing menggonggong, dia langsung mengatakan labbaika ya rabbana. Kami penuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Padahal anjing menggonggong. Nauzubillah. Kenapa? Alasannya apa? Anjing. Engkau bilang dia anjing, dia Allah itu. Nauzubillah. Ini gila sangat. Baik. Padahal kalau seekor anjing kita kasih nama dia, marah tuh orang itu. Tapi dia berani mengatakan anjing adalah Allah. Ini kalau belajar sufiyah terlalu mendalam, akhirnya rusak. Wa huwa tayyib. Anallaha halun fil makhluqat. Makna hulul yaitu Allah masuk ke dalam para makhluk. Muttahidun ma'aha. Ini yang makna ittihad. Jadi jangan dicampur sebenarnya. Hulul dan ittihad itu lain. Tapi dua-duanya kufur akbar. Baik. Bersatu dengan para makhluk. Mukhtalitun biha. Bercampur dengan makhluk. Sampai dikatakan oleh mereka, yaitu Allah itu adalah seperti Allah itu adalah apa? Makhluk ini semua seperti persatuan antara susu dengan air, tak mungkin untuk dipisahkan, kata mereka. Ini sesat dan keliru dari awal sampai akhir. Mungkin tak susu dengan air dipisah? Mungkin kan, dengan evaporation itu, dengan penguapan masih mungkin. Tapi ini jahilnya mereka. Tidaklah ilmu fisikal berjaya, tidak pula ilmu agama mereka juga berjaya. Semuanya tersesat jalan. Fa innallaha azza wa jalla al-khaliq. Baik. Kenapa Allah Ta'ala tidak boleh dikatakan bersatu dengan makhluk atau masuk kepada makhluk? Karena Allah azza wa jalla itulah pencipta. Wa kullu ma siwahu makhluk, dan semua yang selain Allah adalah makhluk. Wal makhluqat kulluha kanat adaman. Sementara para makhluk dahulunya itu tidak ada. Fa aujadaha Allah. Kemudian Allah mewujudkan mereka.
Wa wujuduha mubayyinun liwujudillah. Wujudnya makhluk itu terpisah dari wujudnya Allah, dan ini dinukilkan ijma oleh Syekhul Islam. Ijma bahwasanya apa? Allah itu terpisah dari makhluk. Kalau tidak, untuk apa orang doanya mengangkat tangan, wajahnya melihat ke langit, padahal Allah sudah ada di dalam dada dia, atau di poket dia mungkin, atau di tangan dia. Kenapa malah jauh-jauh nengok ke atas misalkan? Dan seterusnya, banyak pembahasan, banyak jawaban dari kebatilan orang-orang sufiyah itu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqih. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala dia terpisah dari makhluknya. Tayyib. Laisatil makhluqatu halatun fillah. Para makhluk tidak masuk ke dalam Allah Ta'ala. Walal khaliqu halan fil makhluqat. Pencipta juga tidak masuk kepada makhluk. Allah terpisah. Allah di atas arsy-Nya sana. Terpisah dari surga, terpisah dari air, terpisah dari langit, terpisah dari bumi, terpisah dari manusia. Tidak seperti akidah Nasara, yaitu Allah bersatu dengan apa? Dengan Isa. Atau Allah bersatu dengan apa itu kalau akidah Yahudi bersatu dengan apa itu Uzair katanya, atau seperti akidah orang-orang Syiah Rafidhah Allah bersatu dengan Ali. Tidak demikian. Allah terpisah dari semua makhluk. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.